Shalom. Mari kita terus datang kepada Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan sampai hadirat Allah itu turun nyata atas kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur di hadapan Engkau. Sore hari ini kembali kami datang. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami merindukan Engkau secara pribadi. Tolonglah setiap kami umat-Mu Tuhan. Di rumah kami masing-masing, biarlah kami menaikkan pujian penyembahan yang terbaik hanya kepada Engkau, sampai Engkau membuat mujizat atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Urapi puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Engkau bertahta, Engkau berkuasa atas kehidupan kami. Engkau berkuasa atas ibadah ini, awal pertengahan sampai akhirnya nanti. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Demi nama Yesus kami berada bersyukur. Haleluya. Amin. Mari datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari katakan, datanglah. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya.
memberikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Hidup kami akan terus bersyukur, sebab Engkau baik, sangat baik atas kehidupan kami. Haleluya. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Baik bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bawasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, Jesus. Sebab hanya nama Tuhan yang layak ditinggikan, layak dipuji dan disembah. Haleluya. Dasar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat.
katakan kau tak biarkan pencobaan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu ku pasti menang, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Sekali lagi, tinggi namamu, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Engkaulah Raja di atas segala raja, Tuhan. Kau layak diagungkan tinggi, melebihi apapun. Haleluya. Jesus. Haleluya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga.
sungguh menakjubkan, sungguh ajaib tuh dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Sebab Kau Allah, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Oh, sungguh kami mengagumi Engkau, kami menghormati Engkau, ya Bapa. Dahsyat perbuatan-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Oh, kasih-Mu Tuhan. Oh, sungguh tiada Allah seperti Engkau, yang layak dipuji, layak disembah, ya Tuhan. Kami mengagumi karya-Mu dalam hidup kami, oh Tuhan. Haleluya, oh Jesus. Haleluya, haleluya. Hanya Kau yang layak terima sembah kami, terima pujian kami. Hanya Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, Jesus. Haleluya, haleluya.
pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, nyanyi pujian bagimu, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu, amin Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh Jesus, nyanyi pujian bagimu. Kepada hamba-Nya menyampaikan firman, kami persilakan. Pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji, nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Mari angkat tanganmu dan katakan Pujian bagimu haleluya Tuhan, pujian ya, bagimu biarlah hati kami penuh dengan pujian syukur kepadamu Tuhan, ajarlah kami Tuhan untuk memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik buat Tuhan dan sampai kami betul-betul membuat Engkau disenangkan dan disukakan ya Tuhan. Oh haleluya, layak dipuji, oh, Jesus, glory, nyanyi glory. pujian bagimu Haleluya Jesus, Tuhan, pujian bagimu Tuhan, nama-Mu besar
hati katakan namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Namamu besar. Sikara mara 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 nambo. Sikara mara 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 masyande. Nama yang berkuasa. Indara nambo. Nama yang ajaib. Hikara papa para mara mara nambo. Sikara mara mara masyande. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Namamu layak untuk ditinggikan dan diagungkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ya rara mara 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 masyande. Kikara papana nambo. Shikara papana nambo. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Jesus. Mari ambil waktu sejenak, teduhkan hatimu di hadapan Tuhan sore hari ini. Nikmati hadiratnya di mana engkau berada. Sebab firman Tuhan berkata bahwa Dia bertata di atas pujian umat-Nya. Dan sore hari ini Dia bertata dan siap melawat setiap kita lebih lagi. Oleh sebab itu, berikan hidupmu sungguh-sungguh untuk menerima lawatan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur buat kehadiran-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami secara pribadi. Kami tahu pada waktu kami datang kepada Tuhan, memuji menyembah dengan segenap kerinduan hati kami, mengagumi akan kebaikan, akan kasih setia Tuhan, akan perkara-perkara yang Tuhan sudah buat dalam setiap kehidupan kami, maka Engkau bertahta atas pujian kami. Engkau siap Tuhan membuat kami semua diberkati sore hari ini. Kami sudah memberikan yang terbaik Tuhan, dapat pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan. Kini waktunya kami duduk diam untuk kami boleh mendengar kerinduan hati-Mu. Supaya kami Tuhan, supaya gereja-Mu semakin mengerti apa yang harus kami lakukan Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh memiliki kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang sungguh-sungguh Tuhan berkualitas, kehidupan yang sungguh-sungguh Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa buat sore hari ini. Kami mau duduk diam Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu semua saudara, dimanapun kau berada sore hari ini. Saya yakin dan percaya pada waktu engkau datang dengan segenap hati, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan, mengagumkan akan Tuhan, maka saya yakin dan percaya sesuai dengan janji firman Tuhan, bahwa Dia bertahta atas pujian penyembahanmu, dan Dia siap melawat hidupmu secara pribadi. Apapun kebutuhanmu, apapun kondisi dan keadaanmu, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu, pada saat sore hari ini saya rindu untuk kita sharing ya akan kebenaran firman Tuhan. Pada waktu beberapa hari yang lalu ya kita telah belajar tentang gereja Tuhan, jemaat yang adalah eklesia, ya orang-orang yang dipanggil, dipilih untuk keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dan Tuhan telah berjanji buat gerejanya, buat jemaatnya,
buat eklesianya, bahwa alam maut tidak akan pernah berkuasa atas kehidupan gereja Tuhan, atas eklesianya Tuhan, atas jemaatnya Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa Tuhan memberikan kunci kerajaan surga, diberikan kepada setiap kita sebagai gereja Tuhan, supaya kita diberikan kuasa, otoritas untuk melakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Dan firman Tuhan katakan janji Tuhan kepada eklesianya, kepada jemaatnya, kepada gerejanya, bahwa apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga, dan apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di surga. Bapak Ibu, kita mau cek sore hari ini, apakah betul-betul yang Tuhan janjikan itu sudah tergenapi dalam setiap kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Apa benar bahwa kuasa Tuhan telah nyata lewat gerejanya, bahwa betul-betul apa yang Tuhan janjikan itu tergenapi dalam gereja Tuhan yang ada di hari-hari terakhir ini. Kita mau cek Bapak Ibu, ini waktunya bahwa betul-betul bahwa saya akan berulang-ulang menyampaikan kerinduan hati Bapa, supaya gereja Tuhan menjadi gereja yang sungguh-sungguh berdampak, gereja Tuhan menjadi gereja yang berkuasa, gereja Tuhan menjadi gereja yang sungguh-sungguh bahwa dinyatakan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Ini waktunya orang-orang di sekitar kita, mereka melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, kuasa Tuhan yang dinyatakan. Ya. Beberapa hari kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan salah satu hamba Tuhan, yaitu Bapak Steve, untuk kami mencari tahu kira-kira berapa sih jumlah penduduk kota Lumajang ini. Dan diketahui bahwa kurang lebih sekitar 1.100.000 orang ya penduduk Kabupaten Lumajang. Dan dikatakan bahwa orang-orang yang beragama Kristen dan Katolik itu 1%-nya ya sekitar 11 ribuan orang ya. Lah ini waktunya gereja Tuhan untuk bergerak untuk menyatakan kasih Tuhan. Kita harus menyatakan kasih kepada sebanyak mungkin orang. Bahwa gereja harus betul-betul menjadi gereja yang menjadi jawaban buat kota di mana kita ada. Ya, kita sudah belajar pada waktu yang kemarin bahwa gereja Tuhan yang adalah jemaat Tuhan, yang adalah eklesianya Tuhan, itu adalah dewan kota yang menentukan nasib kota di mana gereja itu ada. Ya, gereja Tuhan diberikan kuasa, otoritas untuk memenangkan kotanya, untuk membawa kotanya datang kepada Tuhan. Dan kita mau sungguh-sungguh berbenah diri hari-hari ini Bapak Ibu. Kalau kita hari-hari ini sudah di dalam kondisi keadaan beribadah, dalam kondisi yang nyaman, gedung gereja itu betul-betul sudah permanen, nyaman, ya kan? Ada AC-nya, bahkan beberapa bulan terakhir ini Tuhan telah memberkati gereja kita dengan tempat yang lebih besar, ya karena pelebaran sudah ada di fasilitas lampu-lampu yang begitu luar biasa, sound system yang enak untuk didengarkan, ya alat-alat musik yang sudah mumpuni, suatu kondisi keadaan yang begitu nyaman, secara entertain ini begitu mengalami perkembangan yang begitu luar biasa. Tetapi biarlah pada saat sore ini setiap kita tanpa terkecuali untuk kita mengecek, ya apakah benar situasi kondisi keadaan yang Tuhan izinkan untuk kita nikmati pada waktu kita sedang beribadah, dan kualitas ibadah kita ini betul-betul seperti yang Tuhan mau. Ya, apakah gerejanya sudah berdiri seperti yang Bapa mau? Gereja yang berdampak, gereja yang sungguh-sungguh berkuasa, gereja di mana perkara-perkara besar dan ajaib itu boleh terjadi di dalamnya. Ya, kita mau cek Bapak Ibu, dengan segala fasilitas yang ada, jangan-jangan ini cuma sebuah keadaan entertain yang kita nikmati secara fisik saja, tapi kita tidak nikmati secara sempurna seperti yang Bapa mau. Ya. Kita rindu banyak orang kenal kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ya. Ini waktunya untuk gereja mempertontonkan, ini waktunya gereja mendemonstrasikan kuasa Allah. Ya. Ini waktunya di mana orang-orang di luar sana akan melihat, mereka akan mendengar perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Ada banyak perkara-perkara besar yang terjadi sehingga mereka orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, mereka yang mungkin hari-hari ini mengalami kebingungan, mereka yang mungkin hari-hari ini membutuhkan pertolongan, tidak tahu mereka harus kemana. Ya. Pada waktu gereja berdiri sesuai dengan yang Tuhan mau, bahwa gereja berkuasa, gereja mengalami perkara-perkara yang besar dan ajaib, dan itu akan didengar oleh banyak orang, sehingga ada banyak orang-orang yang akan berdatangan kepada gereja Tuhan untuk mereka menerima lawatan Tuhan, untuk mereka menerima pertolongan Tuhan dan keajaiban Tuhan. Kita akan melihat terlebih dahulu dalam Kisah Para Rasul. Ya, Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-5, ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16. Ya, kita akan melihat, nanti kita akan sharing sesuatu yang Tuhan taruh di dalam hati saya. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16 berkata demikian.
Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Serambi Salomo. Dalam persekutuan yang erat, orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka, namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Bapak Ibu, kita mau belajar dan kita mau cek ya. Pada waktu gereja mula-mula ya, kita kemarin belajar di dalam kitab Matius tentang jemaatnya Tuhan, eklesianya Tuhan ataupun gerejanya Tuhan, di mana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kuasa ya kepada gerejanya, dan itu betul-betul terbukti pada waktu gereja mula-mula, gereja pertama di mana zaman rasul-rasul, pada waktu mereka setelah mengalami lawatan Roh Kudus dan mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka diperlengkapi dengan karunia-karunia Roh Kudus, dan setiap hari mereka berkumpul di Serambi Salomo. Firman Tuhan katakan bahwa di sana terjadi perkara-perkara yang besar, di sana terjadi perkara-perkara yang ajaib, di sana terjadi mujizat demi mujizat, orang yang sakit datang disembuhkan. Ya. Orang yang mereka kerasukan roh itu dibebaskan dan dilepaskan. Ada perkara-perkara besar yang terjadi, dan firman Tuhan katakan jumlah mereka dari hari ke hari semakin bertambah-tambah. Kenapa? Karena mereka mendengar dan mereka melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Pada waktu rasul-rasul mereka berkumpul di sana, mereka melakukan perkara-perkara yang begitu luar biasa. Mereka mempertontonkan, mendemonstrasikan kuasa Allah, sehingga ada banyak orang-orang yang dulunya belum kenal Tuhan, pada waktu mereka melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, lewat kesembuhan terjadi, mujizat terjadi, satu persatu mereka boleh mengalami lawatan Tuhan, dan mereka akhirnya ikut juga di dalam perkumpulan orang-orang percaya. Bapak Ibu, ini waktunya gereja Tuhan yang begitu megah berdiri di Kecamatan Pasidan ini seharusnya disertai dengan penetapan Tuhan bahwa kuasa Allah menyertai gerejanya, kuasa Allah menyertai jemaatnya, kuasa Allah menyertai eklesianya. Ini waktunya Bapak Ibu. Ini merupakan kerinduan kita semua seharusnya. Ini bukan hanya sekedar kerinduan dari gembala sidang, kerinduan dari staf gembala, kerinduan dari pemimpin-pemimpin gereja, tetapi biarlah pada saat sore hari ini semua merupakan kerinduan dari setiap kita jemaat Tuhan yang ada. Bukankah setiap kita yang ada ini adalah anggota dari jemaat Tuhan? Bukankah kita ini adalah anggota dari eklesianya Tuhan? Orang-orang yang harus peduli, orang-orang yang harus bertanggung jawab, supaya betul-betul gereja di mana kita ada, yang adalah kumpulan orang-orang percaya ini betul-betul memiliki kuasa yang seperti yang Tuhan mau. Supaya apa? Bukan hanya sekedar untuk gagah-gagahan, tetapi ini semua sebagai sarana, fasilitas untuk kita melihat, memperlihatkan, mempertontonkan kuasa Allah, mendemonstrasikan kuasa Allah, sehingga setiap kali ada orang yang datang di dalam gereja Tuhan, apapun kondisi dan keadaan mereka, mereka mengalami jawaban Tuhan, mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Kalau ada datang dengan sakit penyakit, mereka disembuhkan Tuhan. Mereka datang dengan masalah persoalan, mereka diberikan jalan keluar. Mereka yang terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan dilepaskan. Seharusnya itu yang harus terjadi Bapak Ibu. Kalau kita melihat dan belajar Bapak Ibu, kenapa? Gereja hari-hari ini mohon maaf, kita bukan mengkoreksi ataupun kita menghakimi, tapi kita juga akan mengevaluasi gereja kita di mana kita beribadah, gereja di mana kita berjemaat. Kita mau mengevaluasi Bapak Ibu. Kenapa gereja di mana kita ada ini belum betul-betul seperti yang Tuhan mau? Di mana gereja yang adalah jemaatnya, eklesianya itu betul-betul ada kuasa di dalamnya. Saya yakin dan percaya kalau kuasa itu akan terjadi, banyak orang akan berdatangan dari telinga mereka mendengar, dan mereka akan berdatangan ke gereja Tuhan untuk mereka juga bersama-sama dengan kita memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Kita mau belajar Bapak Ibu sore hari ini. Satu hal yang saya ingin bahwa kita semua mengerti, kalau kita buka terlebih dahulu di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-22. Mazmur pasalnya yang ke-22. Ayat yang keempat, ayat ini banyak yang dia menghafalkan, khususnya para pemuji penyembah Tuhan.
Ya, Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat. Demikian kata firman Tuhan. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ya, saya ulangi lagi. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bapak Ibu, kuasa Tuhan akan bekerja secara nyata kalau kehadiran Tuhan itu ada dalam setiap perhimpunan ibadah yang ada. Dan firman Tuhan katakan tadi, padahal engkau yang kudus, yang bersemayam atas puji-pujian Israel, puji-pujian umatnya. Bapak Ibu, pada waktu sore hari ini mari kita mau evaluasi sama-sama, ya, bahwa setiap kita jemaat Tuhan pada waktu kita mau datang untuk beribadah, baik itu hari Rabu maupun hari Minggu, maupun juga di dalam setiap harinya pada waktu kita mengikuti worship at home atau penyembahan di rumah, biarlah kita mau datang dengan segala kerinduan hati bahwa kita rindu untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Seringkali ya di dalam kehidupan kita tanpa kita sadari pada waktu kita datang beribadah, justru kita datang dengan kondisi yang terbalik. Kita datang bukan dengan sebuah kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, tapi justru sebaliknya kita datang dengan sebuah kerinduan untuk kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Nggak salah sih sebetulnya, tetapi yang seharusnya yang terjadi itu kita dengan segala kerinduan hati untuk kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita datang beribadah, paling maksimal cuma 2 jam. Mari Bapak Ibu kita mau belajar ya hari-hari ke depan ini pada waktu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mempersiapkan hati dan hidup kita dengan segala kerinduan. Untuk apa? Untuk kita bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Apa yang terbaik itu? Apakah keuangan kita? Ya kan? Atau mungkin waktu kita? Yang terbaik yang pasti kita harus berikan kepada Tuhan yaitu pujian penyembahan kita, pengagungan kita kepada Tuhan. Pada waktu kita datang dengan segala kerinduan hati, Tuhan aku mau menyembah Engkau, aku mau terkagum-kagum akan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan ini. Sehingga pada waktu kita datang bersama-sama dalam perhimpunan ibadah, setiap pribadi punya kerinduan yang sama untuk memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Mazmur pasal yang ke-22 ayat yang keempat itu pasti terjadi dan terwujud bahwa Allah ya, yang kudus itu pasti bersemayam di atas puji-pujian kita. Allah yang kudus, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh-sungguh pribadi yang begitu luar biasa itu pasti menepati janjinya bahwa dia pasti bersemayam, dia pasti hadir di tengah-tengah perhimpunan jemaatnya, dia bertahta, dia bersemayam di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Dan saya yakin dan percaya pada waktu pribadi yang begitu luar biasa itu hadir di tengah-tengah umatnya dan bertahta di atas pujian umatnya, saya yakin dan percaya bahwa dia pribadi yang hadir tidak hanya dengan tangan kosong, pasti dia datang dengan segala sesuatu yang luar biasa, dengan kemegahannya, dengan kemahakuasaannya, dengan keperkasaannya, dengan perkara-perkara yang luar biasa. Dan kalau dia hadir di tengah-tengah perhimpunan umatnya, saya yakin dan percaya juga bahwa kuasa Tuhan itu pun mengikutnya. Kalau dia pribadi hadir, kuasanya ada, maka ibadah itu menjadi ibadah yang hidup. Kenapa? Karena Tuhan betul-betul menyatakan kehadirannya dalam setiap umatnya. Ya. Oleh sebab itu pada Bapak Ibu, pada saat sore ini saya mengajak, menghimbau ya, buat setiap kita bahwa tanggung jawab di dalam ibadah yang ada, keberhasilan untuk kita menghadirkan Tuhan secara pribadi itu tidak hanya sekedar tugas dari worship leader dengan tim yang ada, tetapi itu semua tugas dari kita ya. Seluruh sidang jemaat yang datang dengan segala kerinduan hati ya, untuk memberikan persembahan, pujian, penyembahan yang terbaik ya, dengan rasa kagum kepada Tuhan, maka Tuhan akan hadir di tengah-tengah umatnya. Dan pada waktu Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, saya yakin dan percaya bahwa kuasanya pun akan dinyatakan. Biarlah ini menjadi kerinduan setiap kita, dan kalau kuasanya dinyatakan Bapak Ibu, apapun kondisi keadaan kita, itu betul-betul akan mengalami perubahan. Bukankah ibadah kalau disertai dengan rasa takut akan Tuhan, itu bermanfaat luar biasa dalam kehidupan ini? Saya yakin, kalau kita datang beribadah, jangan kita datang sebagai orang yang percaya ataupun orang Kristen kebiasaan setiap hari Minggu beribadah, cuman itu yang kita lakukan. Tapi kita mau datang dengan segala kerinduan hati, kita mau datang dengan sebuah kebenaran bahwa kita datang untuk mempersembahkan sesuatu.
Kalau kita sungguh-sungguh datang dengan mempersembahkan sesuatu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu, kebutuhan kita pun akan terpenuhi, akan tercukupi. Tetapi kita mau balik terlebih dahulu bahwa kita datang dengan sebuah kerinduan untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan, yaitu pujian, penyembahan, dan pengagungan kita kepada Tuhan. Dan pada waktu Tuhan dipuji, pada waktu Tuhan ditinggikan, pada waktu Tuhan diagungkan, dan pada waktu Tuhan disembah, maka Dia datang dan bertahta, bersemayam di atas puji-pujian yang kita naikkan, dan Dia siap melawat setiap kita. Maka gereja kita, ibadah kita menjadi ibadah yang berkualitas karena kehadirannya. Ya. Dan saya yakin dan percaya kalau Tuhan hadir, pasti kuasanya juga akan menyertai. Dan pada waktu kuasanya menyertai, pasti juga akan muncul perkara-perkara yang luar biasa di antara sidang jemaat Tuhan yang ada. Mari Bapak Ibu, sore hari ini ya, kita mau belajar supaya apa? Ya, gereja mula-mula itu akan kembali terwujud di dalam gereja Tuhan yang ada di zaman yang akhir ini. Mari kita mau memulai sesuatu yang baru. Belum terlambat Bapak Ibu. Ya, kita mau belajar seperti yang terjadi dalam kisah para rasul, yaitu gereja mula-mula. Ya, kuasa Tuhan dinyatakan di sana. Kalau Bapak Ibu pelajari ya di dalam ayat-ayat selanjutnya, bahkan dikatakan kuasa Tuhan, kuasa Roh itu nyata dalam kehidupan rasul-rasul dan murid-murid, sehingga mereka betul-betul menyatakan kuasa Tuhan secara maksimal dan penuh. Dan gereja Tuhan disegani, gereja Tuhan dihormati keberadaannya. Oleh sebab itu sore hari mari ya, supaya gereja Tuhan disegani, gereja Tuhan dihormati. Karena apa? Kita betul-betul menghadirkan Tuhan lewat pujian, penyembahan dan pengagungan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Biarlah sore hari ini kita mau belajar Bapak Ibu untuk sungguh-sungguh mengerti akan hal ini, dan kita mau belajar berubah supaya ibadah-ibadah kita ke depan menjadi ibadah-ibadah yang berkualitas, ibadah-ibadah yang mengandung janji Tuhan dan tergenapi dalam setiap jemaat Tuhan yang ada. Dan kita menjadi orang-orang yang berdampak, gereja yang berdampak, supaya nama Tuhan boleh semakin dipermuliakan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala di hadapan Tuhan sore hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengarkan sore hari ini. Sederhana Tuhan, waktunya pun singkat Tuhan, tetapi kami mengerti, kami mau menangkap isi hati-Mu. Kami rindu bahwa gereja-Mu yang adalah kami, sekumpulan orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib, dan berkumpul di sebuah wadah untuk kami boleh sungguh-sungguh Tuhan memiliki sebuah hubungan yang karib dengan Tuhan. Gereja yang selama ini kita lakukan, persekutuan yang selama ini kita lakukan Tuhan, ibadah yang selama ini kita lakukan Tuhan, kalau sore hari ini kami dikoreksi. Seringkali Tuhan pada waktu kami mau datang beribadah Tuhan, seringkali yang muncul bahwa kami rindu mendapatkan sesuatu. Tetapi sore hari ini kami mau belajar untuk berubah, bahwa kami pada waktu mau masuk di dalam ibadah, kami mau mempersiapkan hidup kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu pujian, penyembahan, pengagungan kami kepada Tuhan. Sehingga pada waktu setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh memiliki sebuah kerinduan yang sama, bertanggung jawab untuk kami menghadirkan Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami, maka kami yakin dan percaya sesuai dengan janji firman-Mu bahwa Engkau datang bersemayam, bertahta atas pujian penyembahan umat-Mu. Dan pada waktu Engkau datang hadir Tuhan dalam setiap perhimpunan ibadah, kuasa Tuhan pasti dinyatakan, mujizat Tuhan pasti dinyatakan, keajaiban Tuhan pasti dikerjakan. Dan pada waktu ini terjadi, jemaat Tuhan pasti mengalami yang namanya pertolongan, jawaban dari setiap doa-doa mereka. Dan kalau ini didengarkan oleh banyak orang Tuhan, akan ada banyak orang yang akan berdatangan Tuhan ke gereja-Mu, akan ada banyak orang yang akan berdatangan ke dalam rumah Tuhan, dan mereka satu persatu akan mengalami lawatan Tuhan, dan gereja-Mu menjadi gereja yang sungguh-sungguh berdampak. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Biarlah seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang mendengarkan isi hati-Mu sore hari ini, mau belajar untuk mempraktekkan supaya gereja-Mu menjadi gereja yang betul-betul Tuhan ada kehadiran Tuhan yang nyata Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sore hari ini Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan tentang kesehatan mereka. Apapun sakit penyakit yang mereka hadapi Tuhan, bagian-bagian tubuh yang mengalami gangguan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dan oleh kuasa bilur-bilur-Mu semua disembuhkan secara sempurna. Engkau pulihkan dengan cara-Mu yang ajaib Tuhan. Kalau selama ini Tuhan mereka datang ke dokter dan dokter memberikan resep
untuk meminum obat dan sebagainya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah lewat obat yang mereka minum, jamahan Tuhan boleh terjadi, pemulihan Tuhan boleh terjadi, dan mereka boleh mengalami kesembuhan yang sempurna. Kami juga berdoa kalau mereka sedang mengalami masalah persoalan dalam rumah tangga keluarga mereka, hubungan suami istri yang kurang baik, yang kurang harmonis, hubungan antara anak-anak dengan orang tua yang kurang baik, Tuhan, tua dengan menantu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memiliki Tuhan keluarga-keluarga yang ada, dan Engkau yang menciptakan idenya Tuhan untuk menciptakan sebuah keluarga. Dan oleh sebab itu sore hari ini kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan, Engkau Allah yang sanggup Tuhan merenovasi setiap kondisi keadaan rumah-rumah yang ada, supaya hubungan suami istri semakin harmonis, antara anak-anak dengan orang tua semakin harmonis, mertua dengan menantu juga semakin harmonis, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan, sehingga rumah tangga ini menjadi kesaksian bagi rumah tangga yang lain. Kalau ada di antara Tuhan kami umat-Mu yang sedang mengalami kemerosotan dalam hal keuangan, penghasilan kami, usaha pekerjaan kami, sore hari ini kami berdoa Tuhan, kami tetap yakin dan percaya kalau kami menyerahkan sepenuhnya dan seutuhnya usaha pekerjaan kami ke dalam tangan-Mu, maka Tuhan Allah yang sanggup memberkati kami. Engkau yang sanggup Tuhan membuat usaha pekerjaan kami boleh mengalami terobosan-terobosan yang begitu luar biasa, bahwa pintu-pintu yang sekian lama tertutup akan Tuhan bukakan. Tuhan juga akan mempertemukan dengan orang-orang yang tepat untuk bisa bekerja sama. Tuhan akan memberkati apapun yang kami kerjakan dan usahakan, sebab kami tahu bahwa Engkau adalah Allah sumber berkat kami, dan Engkau yang telah memberikan kepada setiap kami kuasa Tuhan untuk kami boleh memperoleh kekayaan bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur sore hari ini buat seluruh anugerah-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan buat waktu yang Kau berikan bagi setiap kami untuk tetap setia mengikuti worship at home Tuhan. Biarlah lewat setiap worship at home yang kami kerjakan membuat kami semakin bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dan kami semakin mengerti Tuhan hatinya Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memiliki pengenalan kepada Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Kalau Engkau baik-baik mendengarkan setiap perintah Tuhan dan taat melakukannya setiap hari, maka keluar dan masukmu diberkati oleh Tuhan. Di desa, di kota, dimanapun Tuhan tempatkan diberkati. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh dengan hasil panen yang terbaik. Kandungan istri dan keturunanmu diberkati. Tempat adonamu diberkati. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Bakul-bakulmu diberkati. Sawah ladang, peternakanmu, apapun yang kau usahakan, Tuhan yang memberkati. Engkau akan dibawa Tuhan semakin hari semakin naik, tidak turun, dijadikannya kepala dan bukan ekor. Terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.